podcast Bicara Makroprudensial. Pemenang kompetisi podcast Bicara Makroprudensial. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah satu perusahaan riset pemasaran pada tahun 2019 itu mengungkap banyak orang di usia 19 hingga 35 tahun nggak percaya kalau mereka bisa punya rumah sendiri. Malah sebanyak 30% dari orang-orang yang diriset itu lebih yakin bisa pacaran dengan artis atau orang terkenal daripada punya hunian sendiri. Oh wow, impian buat punya rumah rasanya benar-benar sejauh itu. Halo, aku Intan, blogger dan podcaster dari Kota Bengkulu. Kali ini aku akan berbicara mengenai kebijakan pelonggaran rasio LTV/FTV dari Bank Indonesia. Konten podcast ini diikutsertakan dalam Bicara Makroprudensial Bank Indonesia Podcast Competition. Omong-omong tentang rumah, kalau aku pribadi menjadikan punya rumah sendiri sebagai tujuan utama finansial aku. Kenapa? Kendaraan umum banyak, tapi rumah umum nggak ada. Punya rumah jadi motivasi biar kerja lebih semangat. Mau berusaha nyari sumber cuan lain selain gaji utama. Waktu luang yang sebelumnya barangkali dipakai untuk leha-leha bisa dialihkan buat upgrade diri, nambah skill. Harapannya bisa selaras sama cuan yang bisa didapatkan. Soalnya kalau udah punya rumah sendiri kan bawaannya gemes pengen ngedekorin. Tambahin pernak-pernik di sana-sini biar makin nyaman. Apalagi pas pandemi kayak gini, nyari hiburan bisa di mana coba selain di rumah? Tempat paling aman dan nyaman untuk beraktivitas dan mencari ketenangan. Rumah juga menjadi aset investasi terbesar yang aku miliki sepanjang hidup. Aku yang cenderung suka belanja impulsif ini dipaksa untuk menyisihkan penghasilan untuk beli aset. Beli rumah bisa juga jadi penyelamat aku atau kamu yang suka nggak enakan buat bilang enggak ke orang lain yang mau pinjem uang. Kalau dulu mikirnya, yaudah deh nggak apa-apa pinjemin aja, toh uangnya juga belum aku pakai. Kalau sekarang, ntar dulu ada cicilan rumah yang harus dibayar. Iya sih. Cita-cita semua orang tentu aja pengen beli rumah idaman secara cash. Tapi kalau privilege itu nggak ada, KPR adalah jalan ninjaku. Cuman ya, perjalanan beli rumah sendiri itu kan jalan yang panjang sekali. Mungkin butuh waktu 7 tahun, 10 tahun, atau bahkan 15 tahun harus kita lalui demi si rumah idaman. Sepanjang tahun-tahun itu berlalu, sanggup nggak menahan gejolak hati lihat temen gonta-ganti kendaraan? Bisa legowo nggak lihat temen liburan kesana kemari kayak nggak ada beban? Sedangkan kita harus berada di titik ini, berhemat di sana-sini demi komitmen punya rumah sendiri. Jadi sebelum mengambil keputusan, tanya dulu hati kita nih, udah siap berkomitmen atau belum? Kalau menurut aku, semua lelah dan usaha itu worth it kok untuk diperjuangkan. Mau sampai kapan nebeng sama orang tua? Mau berapa lama berdiam diri ngekos sana sini? Punya rumah sendiri itu banyak banget enaknya. Tapi sebelum mikirin ngedekorin rumahnya nanti tuh bagusnya pakai konsep apa ya? Gimana hitung-hitungan cicilannya? Sebelum itu, ada PR besar yang harus kita penuhi. Down payment, si DP. Porsinya itu cukup besar, ngumpulinnya juga menjadi tantangan tersendiri. Katakanlah biasanya diminta menyiapkan uang muka 30% dari harga jual rumah. Angka itu belum bersih, namun masih harus ditambah dengan biaya-biaya lain kayak biaya asuransi, biaya notaris, provisi bank, cicilan pertama untuk KPR. Jadi ya harus siapkan dana 40-45% dari harga jual rumah sebelum kita beli rumah. Misal, pengen beli rumah yang harganya 300 juta. Seenggaknya, kamu harus siapin dulu 120 juta rupiah. Oh my god. Sampai sini ada yang udah jatuh mentalnya. Yuk, puk-pukin diri sendiri dulu yuk. Aku pernah baca di buku Mbak Prita Gozi,
Dia ini seorang financial planner. Judul bukunya Make It Happen. Di sana tuh ada latihan merencanakan uang muka. Jadi step-stepnya kita harus menghitung. Yang pertama, 10% dari penghasilan bersih setahun. Kalau udah ketemu angkanya, cari rata-rata yang harus ditabung setiap bulan. Lalu abis itu, buka satu produk keuangan yang sesuai dengan jangka waktu menuju pembelian rumah. Misalnya, jangka waktu di bawah 3 tahun itu bisa menggunakan reksadana pasar uang. Di atas 3 tahun, pakai reksadana campuran. Terus, aset finansial yang udah ada sebelumnya, itu bisa kau masukkan ke dalam akun itu buat nambah-nambahin nominalnya. Tapi jangan pakai dana darurat, dana pensiun, apalagi dana pendidikan anak. Jangan. Langkah selanjutnya, auto debit dari rekening gaji ke investasi dana rumah. Kamu harus konsisten dan lihat hasilnya. Cuma pertanyaannya, berapa lama kita harus mempersiapkan diri sebelum membeli sebuah rumah? Kok lama sekali? Belum lagi kalau di masa-masa pengumpulan DP itu, malah tergoda upgrade handphone. Malah diajakin ngopi-ngopi terus hampir tiap sore. Malah makin impulsif belanja sama jalan-jalan. Waduh, gimana dong? Halo DP, kamu apa kabar? Atau nih ya, buat pengantin baru, kamu tahan gak 3 tahun tinggal di pondok mertua indah? Berat. Tapi lebih berat mana sama nyiapin DP rumah? Untung sekarang ada solusinya. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Widih, apa tuh dampaknya buat kita-kita generasi milenial yang banyak mau ini? Pengen rumah kece, kalau bisa pengen dapet kendaraan juga dong biar sekalian. Jadi, loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) itu sederhananya pangsa kredit yang dapat diberikan oleh bank, loan terhadap nilai properti yang akan dibeli, value. LTV ini menentukan DP. Misalnya LTV di 80%, DP-nya berarti 20%. Kalau LTV 90%, DP 10%. Nah, gimana kalau LTV-nya ada di angka 100%? Itulah yang artinya DP-nya 0% alias tanpa DP. Asik. Jadi nggak usah nunggu 3 tahun kali ya buat ngumpulin DP. Jadi makin tinggi LTV, makin rendah lah down payment yang harus kita siapkan, atau malah bener-bener 0 rupiah alias tanpa DP. Kebijakan pelonggaran uang muka ini berlaku buat properti dan kendaraan bermotor. Tapi syaratnya untuk bank resiko baik, loan performing di bawah 5%. Kenapa nih ada kebijakan ini dari Bank Indonesia? Oke, Bank Sentral itu memang identik dengan kebijakan moneter sama kebijakan sistem pembayaran. Tapi, krisis global di tahun 2008 itu akhirnya menyadarkan kalau perlu ada perkembangan kebijakan. Ingat kan waktu itu, industri hipotek ngasih dana ke para peminjam yang sebenarnya nggak mampu bayar. Yang terjadi apa? Ada peningkatan kebangkrutan yang akhirnya memicu ambruknya jumlah lembaga peminjaman. Gawat. Makanya ada yang namanya kebijakan makroprudensial. Kalau kebijakan moneter klasik, itu targetnya stabilitas makroekonomi, stabilitas harga. Tentu penting dong, tapi ini nggak cukup memadai. Hubungan antara sektor keuangan, pembayaran, fintech itu semakin erat dan kompleks. Dengan adanya kebijakan makroprudensial ini diharapkan mampu buat menjaga stabilitas sistem keuangan. Wah iya dong, sistem keuangan di rumah tangga aja kalau berantakan gawat kan, apalagi sistem keuangan sebuah negara. Kalau aku ibaratkan sama pandemi ini, untuk terhindar dari virus corona, nggak cukup memakai masker sama rajin mencuci tangan aja. Tapi kita perlu memperhatikan gimana interaksi kita sama orang lain.
perlu jaga jarak, perlu menghindari kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Salah satu kebijakan makroprudensial ini kayak yang tadi aku singgung di awal. Adanya pelonggaran rasio LTV/FTV dari Bank Indonesia. Rame kan ya beritanya beberapa waktu lalu seputar DP 0% untuk beli rumah dan kendaraan. Ya, gimana dong? Ini tahun kedua, kita ada di kondisi yang kayak gini. Situasi pandemi yang kita nggak tahu selesainya kapan, semuanya masih serba blur. Dan ini kondisi yang bikin nyaris semua sektor terdampak, apalagi perekonomian negara. Makanya, kebijakan makroprudensial ini diharapkan bisa mendorong, bisa membantu memulihkan perekonomian negara. Kenapa milihnya kendaraan sama properti? Karena itu sektor-sektor yang sangat potensial. Dia punya kontribusi tinggi, punya tenaga kerja banyak, dan punya juga banyak keterkaitan sama sektor lain. Dari mulai bahan baku propertinya, pernak-pernik isi properti itu, dan lain-lain. Jadi bayangkan, kalau minat beli masyarakat akan rumah itu naik, perekonomian juga bakal ikutan naik. Dan banyak sekali sektor lain yang juga akan kecipratan cuan sama happy-nya. Nah, jadi kalau kamu mau beli rumah tinggal, aku rasa ini waktu yang sangat tepat. Mumpung dari 1 Maret lalu sampai dengan 31 Desember 2021, ada pelonggaran kebijakan LTV/FTV dari Bank Indonesia. Mungkin kamu gak usah kayak aku yang harus nunda punya kendaraan demi beli rumah dulu. Tapi dengan kebijakan ini, siapa tahu kamu bisa langsung dapat dua-duanya. Tapi jangan lupa, keputusan pembelian rumah dan kendaraan itu akan mengambil porsi kontrol yang cukup besar atas keuangan keluarga dan memang harus kamu rencanakan dengan sangat matang. Sanggup nggak kita tuh jujur sama diri sendiri? Beli rumah atau beli kendaraan yang kita mau, itu penting. Tapi beli rumah dan kendaraan yang kita mampu, itu jauh lebih penting. Ini kejadian juga nih di aku. Jadi aku tuh pernah naksir rumah yang cantik banget, halamannya luas, bangunan oke, lokasinya strategis, 5 menit doang dari kantor aku, persis di pusat kota Bengkulu. Mau kemana-mana tuh dekat. Rasanya baper sampai ke bawah mimpi pengen rumah yang itu. Aku udah ngebayangin bakal ngedekornya kayak gimana, bakal bikin ruang kerja di mana, bikin studio mini sekalian buat bikin konten. Duh, pokoknya tuh udah gelisah bener. Nggak ada satupun yang kurang dari rumah itu, kecuali duit buat belinya yang kurang. Iya, secara keuangan tuh memang gak mampu buat beli rumah itu, tapi secara kehaluan rasanya udah menjerit-jerit pengen minta bantuan sana-sini. Proses ikhlasnya itu panjang lah, tapi untungnya sisi realistis masih bisa mengalahkan ego. Akhirnya ngambil rumah yang lokasinya agak geser dikit ke pinggir kota Bengkulu, gak jauh-jauh banget lah, 15 menit sampai 20 menit dari kantor. Yang penting nyaman, halamannya juga lumayan lah untuk berlarian kesana kemari dan tertawa. Dan yang paling penting rumahnya selaras sama kondisi keuangan. Ini memang kesempatan baik untuk beli rumah, untuk beli kendaraan. Kamu bisa bantu meningkatkan ekonomi negara, bisa punya kesempatan buat punya aset investasi. Tapi, jangan sampai cicilannya bikin kamu sesak nafas. Punya rumah dan kendaraan pribadi harusnya bikin kita happy, bukan malah menyesali diri tiada henti. Selamat memperjuangkan mimpimu tanpa lupa batas kemampuanmu.